nama saya Azhara Rahma Pertiwi dengan NPM 6023210010. Di sini saya akan menjelaskan terkait emosi dan budaya. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa orang-orang di Jepang selalu kelihatan kalem banget kalaupun lagi marah, sedangkan di Amerika orang-orang bisa langsung marah-marah di depan umum? Ternyata ini bukan soal sopan atau enggaknya, tetapi soal budaya. Yuk kita bahas bagaimana bedanya budaya di Jepang dan di Amerika untuk membentuk cara mereka mengekspresikan emosi, khususnya emosi marah dan sedih. Yang pertama, budaya Amerika Serikat dikenal sebagai budaya individualistik, di mana kebebasan berekspresi dan nilai diri individu sangat dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, ekspresi emosi termasuk emosi negatif seperti marah dan sedih dianggap sebagai bagian penting dari kejujuran dan keaslian diri. Masyarakat di Amerika cenderung lebih terbuka dan ekspresif dalam menunjukkan perasaan mereka, karena ekspresi emosi sering dianggap sehat dan sebagai bentuk komunikasi yang jujur. Sedangkan budaya di Jepang dikenal sebagai budaya kolektivistik yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, ekspresi emosi negatif seperti marah dan sedih cenderung ditekan agar tidak mengganggu hubungan antar individu. Konsep tatame atau wajah publik dan honne atau perasaan pribadi menggambarkan bagaimana orang Jepang menampilkan sikap yang dapat diterima secara sosial. Meskipun itu berbeda dari perasaan yang sebenarnya, hal ini membuat mereka terlihat tetap tenang, bahkan saat mereka merasa marah atau sedih. Selanjutnya, penelitian dari David Matsumoto tahun 2006 menunjukkan bahwa dibandingkan orang Jepang, orang Amerika lebih sering mengekspresikan emosi secara langsung, terutama dalam situasi sosial. Hal ini sejalan dengan nilai budaya Amerika yang mendorong keterus-terangan dan pengakuan terhadap perasaan pribadi. Menurut penelitian dari David Matsumoto, tahun 2006 menunjukkan bahwa orang Jepang memiliki tingkat regulasi emosi yang lebih tinggi dibandingkan orang Amerika, terutama dalam konteks sosial. Mereka lebih terlatih untuk menyembunyikan emosi dan menjaga keharmonisan. Budaya membentuk cara individu mengekspresikan emosinya. Dalam budaya Jepang yang kolektivistik, emosi negatif seperti marah dan sedih cenderung ditekan demi menjaga keharmonisan sosial. Sebaliknya, dalam budaya Amerika Serikat yang individualistik, emosi lebih sering diekspresikan secara terbuka sebagai bentuk kejujuran dan kebebasan pribadi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekspresi emosi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor personal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.